Tuan Tanah adalah dewa. Bab 541. Selain itu, garis-garis hitam seperti jaring laba-laba terlihat jelas di wajah Situ Honglian, dan dia jelas diracun. Apa yang kau takutkan akan menjadi kenyataan. Jika aku tidak membunuh Han Hongzhi malam ini, aku akan menyesali kerugian yang diderita Situ Honglian. Sekarang kau ingin melarikan diri, tetapi kau tidak dapat melakukannya di bawah hidungku. Qin Ming melihat sekeliling dan menemukan bahwa Han Hongzhi telah berlari setidaknya 500 meter. Dia segera melompat dan mengejarnya secepat kilat. Pada saat yang sama, Qin Ming menelepon Isabella. Seorang teman saya digigit vampir dan darahnya menjadi keracunan. Apakah ada cara untuk mengobatinya? Sudah berapa lama keracunannya? Tanya Isabella. Sekitar setengah jam. Jika keracunannya hanya berlangsung sebentar, aku masih bisa mengobatinya. Namun, setengah jam terlalu lama. Racunnya sudah mengalir melalui darahnya dan menembus organ dalamnya. Aku khawatir akan sulit untuk mengobatinya. Jika aku ingin membuatnya tetap hidup, hanya ada satu cara yang tersisa, yaitu menyelesaikan ritual pelukan pertama dan mengubahnya menjadi vampir. Qin Ming bertanya lagi, berapa lama seseorang bisa hidup jika dia diracuni oleh darah? Setidaknya 3 hari, paling lama seminggu. Isabella menambahkan, juga, yang terbaik adalah menangkap vampir yang menggigit temanmu. Yang terbaik adalah menggunakan darahnya untuk menyelesaikan ritual pelukan. Jika kamu menggunakan darah vampir lain, itu dapat menyebabkan konflik darah dan memperburuk kematian temanmu. Aku mengerti. Kau pergilah ke klub teratai merah sekarang. Kita bisa membicarakan detailnya saat kita bertemu. Aku akan menangkap bajingan itu sekarang. Setelah mengatakan itu, Qin Ming menutup telepon dan berlari dengan liar, tubuhnya menyatu dengan kegelapan dan mendekati Han Hongzhi dengan cepat. Setelah tubuh Qin Ming menyatu dengan kegelapan, kecepatannya menjadi lebih cepat, seperti hantu dalam kegelapan. Han Hongzhi sesekali menoleh ke belakang sambil berlari, dan tiba-tiba menyadari bahwa ia telah kehilangan jejak Qin Ming. Ia segera waspada dan berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat lajunya. Ia mengira setelah menjadi vampir, ia akan mampu membunuh Qin Ming. Namun, setelah bertarung, ia menyadari bahwa ia masih belum sebanding dengan Qin Ming. Ia tidak dapat menahan keinginan untuk mundur, berpikir bahwa selama ia memiliki energi, ia tidak akan pernah kehabisan bahan bakar. Ketika Han Hongzhi melihat Jiu Wenlong meledakkan granat tetapi tetap gagal membunuh Qin Ming, dan malah kehilangan nyawanya sendiri, itu menandakan bahwa operasi malam ini gagal total, jadi dia melarikan diri. Tiba-tiba, jantung Han Hongzhi bergetar, dan dia mendapat firasat buruk, seolah-olah krisis besar sedang mendekat. Dia buru-buru membalikkan tubuhnya dan menyapukan cakarnya ke udara, tetapi tidak menyentuh apapun. Reaksimu terlalu lambat. Saat suara Qin Ming terdengar, sosoknya tiba-tiba muncul di belakang Han Hongzhi, dan tinjunya melesat keluar seperti bola meriam. Han Hongzhi ingin berlari ke depan untuk menghindar, tetapi dia terlambat selangkah dan terkena pukulan. Dia terlempar dan berguling beberapa kali setelah mendarat. Kau memaksaku melakukan ini. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita berdua akan mati. Han Hongzhi menahan pukulan itu dengan tubuhnya yang kuat dan berdiri dengan tegap. Ia menyeka darah dari sudut mulutnya, menyeringai dengan wajah garang. Karena ia tidak bisa melarikan diri, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah mempertaruhkan nyawanya demi kesempatan bertahan hidup. Kabut merah dan hitam berputar di sekelilingnya dan dalam sekejap mata mengembun menjadi tongkat sihir yang bentuknya sangat mirip dengan bentuk kunci darah. Bunuh! Han Hongzhi meraung ke langit dan mengayunkan tongkatnya dengan keras, menciptakan seberkas cahaya hitam jahat yang menebas ke arah Qin Ming seperti pedang berbentuk busur. Hanya hal sepele, Qin Ming mendengus dengan jijik. Cahaya merah menyala di telapak tangannya, dan pedang peminum darah mengeluarkan cahaya pedang tajam, bertabrakan dengan cahaya hitam yang datang untuk menebasnya. Bang! Cahaya hitam dan merah memercik dan meledak seperti kembang api, berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Ini adalah cahaya pedang asli, biarkan aku memperluas wawasanmu. Belati peminum darah di tangan Qin Ming berayun seperti hantu, dan 8 energi pedang terbang keluar pada saat yang sama, menebas berbagai bagian tubuh Han Hongzhi. Kecepatannya begitu cepat sehingga tiba dalam sekejap mata. Gerakan ini persis seperti 8 pedang langit terbakar yang telah dia pelajari secara diam-diam. Hancurkan! Han Hongzhi mengayunkan tongkatnya dengan kuat, memotong cahaya hitam sepanjang lebih dari 2 meter, menghalangi sebagian besar sinar pedang, tetapi masih terkena 3 di antaranya, meninggalkan 3 luka berdarah, cukup dalam untuk melihat tulang-tulangnya. Namun, tingkat cedera ini tidak ada apa-apanya bagi Han Hongzhi, yang memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Paling-paling, itu hanya akan membuatnya kesakitan. Qin Ming ingin menyelamatkan nyawa Han Hongzhi dan menyelamatkan Situ Honglian, jadi energi pedang yang dia gunakan tadi menghindari titik vital Han Hongzhi, jika tidak, itu bukan hanya cedera sederhana. Kau tidak bisa membunuhku. Han Hongzhi tertawa penuh kemenangan. Luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia menerkam seperti binatang buas. Cahaya hitam dari tongkatnya meningkat, seolah-olah bola cahaya hitam menghantam dada Qin Ming secara langsung. Qin Ming dengan cepat menghindar dengan bergerak ke samping. Han Hongzhi mengayunkan tongkatnya dan sebuah bola cahaya seukuran 2 kepalan tangan melesat keluar, melintas seperti meteor. Boom! Qin Ming menghindar lagi. Bola cahaya hitam itu melewatinya lalu menghantam tanah, meledak seperti granat kecil, menimbulkan debu.
Ini adalah pertama kalinya Han Hongzhi menggunakan sihir darah untuk memadatkan tongkat yang sangat mirip dengan kunci darah. Secara bertahap ia menguasai trik tersebut dan mengayunkannya terus-menerus, menciptakan bola cahaya satu demi satu. Qin Ming menghindar ke kiri dan kanan secepat kilat, dan dengan mudah menghindari serangan dengan tubuhnya yang lentur. Han Hongzhi menembakkan lebih dari selusin bola cahaya dalam satu tarikan napas, tetapi semuanya meleset, dan bahkan tidak menyentuh tepi pakaian Qin Ming. Dasar bodoh, buang-buang tenaga saja. Qin Ming mencibir dengan nada menghina. Menurutnya, Han Hongzhi sangat bodoh. Jika dia bisa mengubah bola cahaya menjadi sinar pedang dan memperluas area serangan, tidak akan mudah untuk menghindar. Dari sini kita dapat melihat bahwa Han Hongzhi tidak memiliki banyak pengalaman bertempur dan hanya mengandalkan kekuatan yang diperoleh secara kebetulan untuk bertarung secara membabi buta. Hati-hati dengan pedang itu. Sementara Han Hongzhi kelelahan dan terengah-engah, Qin Ming menghunus pedangnya. Cahaya pedang itu berkedip-kedip, seperti ular berbisa yang menyemburkan lidahnya, menusuk bahu Han Hongzhi. Han Hongzhi langsung menghindar, tetapi dia tidak menyangka bahwa serangan Qin Ming hanya tipuan. Dia membuat tipuan ke timur dan menyerang ke barat. Belati peminum darah sudah setengah jalan, dan tiba-tiba berubah dari menusuk menjadi menebas. Cahaya pedang yang siap melesat menyapu dan menebas ke arah kaki Han Hongzhi. Puff! Han Hongzhi tidak dapat menghindar dan terkena cahaya pedang yang tajam. Ada banyak luka di kedua kakinya yang cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Dia terhuyung dan hampir jatuh. Berbaringlah. Qin Ming mengikuti seperti bayangan dan menebas lagi dengan pedang peminum darah. Ah! Han Hongzhi menjerit melengking, darah berceceran. Kaki kirinya terpotong menjadi dua, dan dia terjatuh. Pedang peminum darah adalah senjata suci yang dapat memotong besi seperti lumpur. Memotong tulang semudah memotong mentega dengan pisau panas. Meskipun kemampuan penyembuhan diri Han Hongzhi kuat, ia tidak dapat meregenerasi anggota tubuhnya yang terputus. Ia berguling-guling di tanah sambil memegangi kakinya yang patah. Jika kau tidak berguna lagi, aku akan mencabik-cabikmu malam ini. Qin Ming mendengus dingin dan menendang kepala Han Hongzhi. Qin Ming mengendalikan kekuatan tendangan ini dengan sangat akurat. Dia hanya membuat Han Hongzhi pingsan tetapi tidak membunuhnya. Penglihatan Han Hongzhi menjadi gelap dan dia pingsan di tempat. Qin Ming mengangkat Han Hongzhi dan menyeretnya seperti anjing mati kembali ke tempat parkir. Dia tidak khawatir Han Hongzhi akan meninggal karena kehilangan banyak darah akibat patah kaki. Dengan kemampuan penyembuhan diri vampir yang kuat, pendarahan akan segera berhenti. Setelah berjalan beberapa saat, Qin Ming tiba-tiba merasakan aura dingin dan jahat keluar dari Han Hongzhi. Aura ini tidak biasa. Dia segera melepaskan tangannya, menjauh beberapa meter, dan menatapnya dengan saksama. Gumpalan udara hitam terlihat keluar dari mulut dan hidung Han Hongzhi, dan dalam sekejap berubah menjadi kabut hitam sebesar kepala manusia. Aura jahat menjadi semakin kuat, dan suhu di sekitarnya turun drastis. Saat berikutnya, kabut hitam menyebar dan membentuk sosok manusia yang samar-samar, yang tampak sangat tidak nyata dan seperti hantu. Apa-apaan ini? Qin Ming sangat bingung, lalu dia berpikir bahwa Han Hongzhi adalah anggota sekte, pengikut neraka. Mungkinkah ini roh jahat yang disembah oleh pengikut neraka, Moloch, salah satu dari 7 raja iblis neraka? Tidak, aku telah mengalahkan Moloch saat pertama kali aku bertemu dengan murid neraka. Secara perlahan, bayangan hitam itu menatap sebentar, menampakkan wajah seganas hantu. Mata yang tertutup rapat itu pun terbuka, memancarkan 2 sinar cahaya dingin yang menusuk. Kamu ini apa sih? Tanya Qin Ming dalam bahasa Mandarin. Khawatir makhluk itu tidak mengerti, dia bertanya lagi dalam bahasa Inggris. Aku adalah Moloch, salah satu raja iblis neraka. Bayangan hitam itu berbicara dengan keagungan yang tak tergoyahkan, dan dia berbicara dalam bahasa Inggris. Hai manusia rendahan, kau telah melukai pelayanku yang paling setia dan mengganggu tidur nyenyakku. Aku akan menghukummu mati. Tolong bunuh dirimu segera agar aku tidak kerepotan. Sial, bukankah aku sudah menghajarmu sampai mati? Kok kamu pura-pura jadi mayat lagi? Enggak, kamu pura-pura jadi hantu. Itu kamu. Ternyata itu kamu, manusia rendahan. Moloch mengenali Qin Ming, dan wajahnya menjadi sangat ganas dan brutal, seolah-olah dia tidak sabar untuk memakan daging Qin Ming dan meminum darahnya. Beraninya kau menyakitiku, kau pantas mati. Aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Jangan bersikap sombong di hadapanku. Beruntunglah aku tidak membunuhmu terakhir kali. Kali ini kau akan mati. Qin Ming mencibir dengan nada meremehkan, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Moloch saat ini jauh lebih kuat daripada saat mereka pertama kali bertemu di New York. Qin Ming tidak tahu bahwa ketika pertama kali bertemu Moloch di New York, dia hanya menghajar Moloch hingga babak belur tetapi tidak benar-benar membunuhnya. Moloch berubah menjadi bola gas hitam kecil dan melarikan diri dengan cara menyelam ke dalam selokan. Saat itu, Moloch sangat lemah dan sangat membutuhkan seseorang untuk dirasuki, dan ia kebetulan bertemu dengan Han Hongzhi. Saat itu, Han Hongzhi masih bekerja untuk grup Gu di New York, dan menggunakan cara yang tidak adil untuk menekan saham grup Gu. Kemudian, Han Hongzhi hampir dikeluarkan dari grup Gena karena kegagalan investasi. Mengandalkan kemampuan Moloch untuk menipu orang, ia menipu seorang direktur grup Gena.
Berkat dukungan kuat dari direkturnya, ia mampu mempertahankan jabatannya dan dikirim ke Tiongkok untuk menjabat sebagai Presiden Eksekutif Nominal Wilayah Tiongkok Raya. Gena Group tidak memiliki bisnis atau cabang di Tiongkok, jadi Han Hongzhi pada dasarnya adalah seorang komandan tunggal. Setelah tiba di Tiongkok, Molo tertidur lelap dan hanya terbangun 3 kali. 1 kali untuk menyihir Ji Wenlong dan 1 kali untuk menyihir Yang Jie. Kalau tidak, Yang Jie akan mematahkan kaki Han Hongzhi dan Han Hongzhi tidak akan bisa berteman dengan Yang Jie. Ketiga kalinya Molo terbangun, Han Hongzhi mendapatkan kunci darah. Faktanya, energi yang terkandung dalam kunci darah diserap oleh Molo, tetapi dia tidak dapat mencernanya dalam waktu singkat, jadi itu sementara ada di tubuh Han Hongzhi. Han Hongzhi tidak mampu memanfaatkan kekuatan ini sepenuhnya dan hanya bisa menggunakan sebagian kecil saja, kalau tidak dia akan lebih kuat. Dasar reptil rendahan, aku akan membakarmu dengan api neraka seumur hidupmu dan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Molo tertawa aneh, yang lebih buruk daripada teriakan hantu. Api hitam aneh muncul di tangannya dan dia menamparkan Qin Ming dengan kejam. Bab 542. Api yang keluar dari tangan Molo sangat aneh, berwarna hitam, dan setelah dilepaskan, tampak seperti ular api hitam. Suhunya tidak menyengat, tetapi malah mengeluarkan hawa dingin yang membuat orang merasa kedinginan hingga ke tulang. Seperti kata pepatah, pasti ada yang salah saat terjadi hal yang tidak normal. Qin Ming dengan tajam merasakan bahaya dan menghindarinya secepat kelinci. Api hitam itu menghantam udara dan mendarat di tanah. Tanah tempat api itu mendarat seolah-olah telah terbakar oleh suhu yang sangat tinggi, mengeluarkan gumpalan gas hitam dan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Jika jatuh menimpa seseorang, akibatnya bisa dibayangkan. Orang itu akan terbakar hidup-hidup. Sungguh mengerikan membayangkan rasa sakitnya. Api yang sangat kuat. Qin Ming menjadi lebih berhati-hati. Dia tidak ingin merasakan sakitnya. Api neraka berada di luar imajinasi manusia hina. Aku akan menyiksamu sampai mati dengan cara yang paling kejam. Wajah Molo tampak ganas, dan dia melambaikan tangannya berkali-kali, menyemburkan bola-bola api hitam satu demi satu. Qin Ming berubah menjadi bayangan sisa, menghindar ke kiri dan kanan secara tidak menentu. Api hitam terus berjatuhan di sekelilingnya. Dalam waktu singkat, tanah ditutupi dengan bekas luka, seolah-olah telah dibom. Terlebih lagi, Qin Ming sengaja bergerak mundur, menjauh dari Han Hongzhi yang pingsan, untuk mencegahnya terluka secara tidak sengaja. Jika hidupnya tidak berguna, Qin Ming tidak akan peduli dengan hidup atau matinya. Kau berlari cukup cepat. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bersembunyi. Molo tertawa jenaka. Ia tidak terburu-buru untuk membunuh Qin Ming. Ia mempertahankan mentalitas kucing yang sedang bermain dengan tikus. Jangan kira kau satu-satunya yang bisa bermain api. Aku juga bisa. Biarkan aku membuatmu merasakan sensasi terbakar. Melihat kekuatan api neraka yang mengerikan, Qin Ming pun terinspirasi. Dengan sebuah ide, bola api hitam tiba-tiba meledak dari tangan kanannya, yang tampak sangat mirip dengan api neraka hitam. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana manusia rendahan sepertimu bisa mengendalikan api neraka? Molo terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk berseru. Bodoh, ini adalah api samadhi. Kau tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Sebaiknya kau mencobanya sendiri untuk melihat seperti apa rasanya. Api hitam yang muncul dari telapak tangan Qin Ming disimulasikan oleh Ki sejati, bukan api sungguhan. Sambil berbicara, Qin Ming mengayunkan tangannya dengan santai, dan nyala api energi sejati melintas seperti meteor, dan dalam sekejap mata, api itu sudah dekat dengan Molo. Beraninya kau bermain api di hadapanku. Kau melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri dan itu konyol. Molo sangat meremehkan. Ia segera mengulurkan tangannya dan menangkap api Ki yang berterbangan di telapak tangannya. Namun, yang tidak diduga Molo Wanwan adalah saat dia menyentuhnya, telapak tangannya yang berkabut mulai mencair dan berubah menjadi ketiadaan, lalu dengan cepat menyebar ke lengannya dan menyapu seluruh tubuhnya. Ah, tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Molo berteriak ngeri, teriakannya begitu kejam dan mengerikan. Saat Molo berteriak, seluruh tubuhnya dengan cepat dilalap api energi sejati dan terbakar habis hanya dalam 2 atau 3 detik, tanpa sedikit pun jejak abu yang tersisa, seolah-olah tidak pernah muncul. Hasil ini mengejutkan Qin Ming. Dia tidak pernah menyangka nyala api Ki sejati begitu kuat. Dia hanya ingin mencobanya, tetapi dalam sekejap mata, dia membakar Molo hingga tak bersisa. Kupikir kau kuat, tapi ternyata kau sangat rapuh. Kau masih berani menyebut dirimu Raja Iblis, konyol sekali. Setelah sadar kembali, Qin Ming mencibir dengan nada menghina. Ia masih belum tahu apa itu Molo, hantu, roh jahat, atau iblis dari neraka. Tapi itu tidak penting lagi. Molo sudah benar-benar menghilang dari dunia, jadi siapa peduli siapa dia. Qin Ming tidak membuang waktu lagi, dia berlari dan menjemput Han Hongzhi, lalu menghilang di malam hari setelah beberapa lompatan. Kurang dari 1 jam kemudian, Qin Ming kembali ke klub Honglian dan Zhou Zi sudah menunggu di luar pintu. Dalam perjalanan, Qin Ming menelepon Zhou Zi dan memberitahunya bahwa dia telah menyelamatkan situ Honglian. Bagaimana kabarmu, Presiden? Apakah dia baik-baik saja? Tanya Zhou Zi dengan khawatir. Dia hanya pingsan, itu bukan masalah besar. Qin Ming tidak ingin Zhou Zi tahu bahwa situ Honglian digigit vampir. Lagi pula,
Untuk menyelamatkan Situ Honglian, dia harus membiarkannya menyelesaikan upacara pelukan pertama dan menjadi vampir. Semakin sedikit orang yang tahu tentang ini, semakin baik. Apakah Isabella sudah ada di sini? Kami di sini, menunggu di ruang penerima tamu, jawab Zhou Zi. Qin Ming mengangguk dan berkata, ada orang lain di mobilku. Kau pergi dan bantu dia ke kamar Honglian sendiri. Jika ada yang bertanya, katakan saja dia tamu yang mabuk. Zhou Zi adalah seorang pembunuh sejak lahir, jadi mudah baginya untuk mengangkat seorang pria seberat 140 hingga 150 kg. Tidak lama setelah Qin Ming membawa Situ Honglian kembali ke rumah, Zhou Zi juga membawa Han Hongzi yang pingsan. Baiklah, keluarlah sekarang. Jangan biarkan siapapun masuk tanpa perintahku. Kata Qin Ming dengan serius. Ya. Zhou Zi menjawab dan meninggalkan ruangan. Dia menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bertanya lagi karena dia tahu bahwa dia seharusnya tidak menanyakan apa yang tidak seharusnya dia tanyakan, dan Qin Ming secara alami akan memberitahu dia apa yang seharusnya dia ketahui. Isabella juga datang ke kamar. Setelah memeriksa kondisi fisik Situ Honglian dengan saksama, dia berkata, dia memang telah diracuni oleh darah vampir. Situasinya tidak optimis. Aku tidak dapat membantunya menghilangkan racunnya. Aku hanya dapat melakukan upacara pelukan pertama. Meskipun satu-satunya cara untuk menyelamatkan Situ Honglian sekarang adalah dengan mengubahnya menjadi vampir, Qin Ming tidak dapat membuat keputusan sendiri. Dia harus bertanya kepada Situ Honglian apakah dia bersedia, jadi dia membangunkan Situ Honglian. Ada apa denganku? Seluruh tubuhku sakit. Karena telah diracuni selama lebih dari 1 jam, tubuh Situ Honglian diselimuti udara hitam seperti jaring laba-laba. Setelah bangun, dia lesu, seolah-olah dia sakit parah. Qin Ming tersenyum tak berdaya, menghela napas, dan menceritakan seluruh kisahnya, terutama tentang Situ Honglian yang diracuni oleh darah dan harus menjadi vampir agar memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Maafkan aku gagal melindungimu. Setelah berkata demikian, Qin Ming menggenggam erat tangan dingin Situ Honglian, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Jangan salahkan dirimu, aku terlalu lemah. Kamu selalu menyelamatkanku saat terjadi sesuatu. Salahkan aku karena tidak berguna. Situ Honglian menyalahkan dirinya sendiri, jika aku bisa menjadi lebih kuat, aku tidak perlu melibatkanmu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau adalah wanitaku, dan apapun yang kulakukan untukmu adalah tugasku. Qin Ming berkata dengan penuh kasih sayang. Menjadi wanitamu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Aku akan mati tanpa penyesalan. Kata Situ Honglian dengan senyum bahagia di wajahnya. Pah, jangan sebut-sebut kematian. Aku ingin kau hidup bahagia dan menua bersamaku. Keduanya saling bertukar kata-kata manis, dan Isabella mendengarkan dengan diam di samping mereka, tak kuasa menahan perasaan tersentuh. Suamiku, aku sudah memikirkannya. Selama aku bisa bertahan hidup dan tumbuh tua bersamamu, tidak masalah aku akan menjadi apa, selama kamu tidak membenciku. Setelah berpikir beberapa detik, Situ Honglian mengambil keputusan. Lagi pula, selain menjadi vampir, dia tidak punya pilihan lain. Tidak ada seorang pun yang ingin menghadapi kematian, dan Situ Honglian tidak terkecuali. Dia berada di tahun-tahun terbaik dalam hidupnya sebagai seorang wanita dan tidak ingin mati seperti ini. Dia ingin hidup dengan baik dan menikmati hidup yang bahagia. Bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Mata Qin Ming penuh dengan kelembutan. Juga, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Isabella berasal dari klan vampir. Aku juga menyukainya. Dia vampir, kau tidak akan bisa menebaknya. Dengan nyawanya yang dipertaruhkan, Situ Honglian tidak punya waktu untuk merasa cemburu. Dia menatap Isabella dengan heran. Jika vampir tidak berubah, mereka tidak berbeda dengan orang normal. Anda tidak bisa mengetahuinya dari luar. Jangan khawatir tentang itu. Setelah Anda menjadi vampir, tidak seorang pun akan tahu kecuali Anda memberi tahu mereka. Agar Situ Honglian tidak mengalami beban psikologis apapun, Qin Ming menghiburnya, sebenarnya, menjadi vampir memiliki banyak keuntungan. Anda tidak hanya bisa menjadi lebih kuat, tetapi Anda juga bisa memiliki rentang hidup ratusan atau ribuan tahun. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan iri pada Anda. Benarkah? Bisakah aku benar-benar menjadi lebih kuat dan memiliki rentang hidup ribuan tahun? Bahkan orang yang berumur panjang pun hanya memiliki rentang hidup 100 tahun. Keabadian adalah impian semua orang. Tentu saja, Situ Honglian tidak dapat menahan godaan yang tak tertandingi ini, dan bertanya dengan heran dan gembira. Terlebih lagi, dia bisa menjadi lebih kuat, dan kemudian dia tidak akan lagi menjadi beban bagi Qin Ming, dan bahkan dapat banyak membantu Qin Ming. Qin Ming mengangguk dengan berat. Benarkah? Aku tidak berbohong padamu. Isabella adalah contoh nyata. Menurutmu berapa usianya? Sepertinya dia berusia 20-an, tidak lebih dari 25 tahun. Faktanya, usianya lebih dari 200 tahun, kata Qin Ming sambil tersenyum. Usianya lebih dari 200 tahun. Situ Honglian membuka mulutnya karena terkejut. Jika kamu tidak memberitahuku, aku benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa dia berusia lebih dari 200 tahun. Aku tidak dapat mengatakannya sama sekali. Tepatnya 217 tahun. Isabella berkata dengan serius, vampir menua dengan sangat lambat. 10 tahun setara dengan 1 tahun manusia. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka awet muda.
Ketika Situ Honglian mendengar kata-kata awet muda, matanya berbinar. Tidak ada wanita yang tidak ingin awet muda dan cantik selamanya, dan dia tidak terkecuali. Dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi berkah tersembunyi dan dia akan mendapatkan kesempatan sekali seumur hidup. Awet muda dan rentang hidup ribuan tahun, memikirkannya saja sudah gila. Situ Honglian punya ilusi bahwa dia sedang bermimpi. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Benda bagus yang jatuh dari langit itu benar-benar jatuh di kepalaku. Benarkah vampir tidak punya kekurangan? Ya, vampir perlu minum darah untuk makan. Minum darah. Situ Honglian merasa mual saat memikirkannya dan mengerutkan kening. Memang benar bahwa tidak ada hal baik di dunia ini yang datang secara gratis. Semakin besar keuntungannya, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Apa yang terjadi jika Anda tidak minum darah? Tanpa meminum darah, vampir akan menua dengan cepat seperti manusia, jawab Isabella. Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun, keuntungan menjadi vampir lebih besar daripada kerugiannya. Mulailah saat kamu siap, jika tidak, kamu akan semakin teracuni jika menunda lebih lama lagi. Qin Ming mendesak, agar Situ Honglian tidak berpikiran liar. Pokoknya, aku tidak punya pilihan lain. Ayo kita mulai. Situ Honglian menarik napas dalam-dalam dan berkata seolah-olah dia sudah melepaskannya, apa yang harus aku lakukan? Aku akan menghipnotismu. Prosesnya akan sangat menyakitkan. Ini sama saja seperti kamu mengalami perjalanan dari hidup menuju kematian lalu bereinkarnasi. Kamu harus memiliki keyakinan kuat untuk bertahan hidup dan harus bertahan, kalau tidak, kamu mungkin tidak akan pernah bangun lagi, kata Isabella dengan sungguh-sungguh. Situ Honglian mengangguk dengan berat, aku belum cukup hidup, aku tidak ingin mati, tidak peduli seberapa banyak rasa sakit yang aku derita, aku bisa menanggungnya. Qin Ming merasuki Situ Honglian dan mencium keningnya. Aku akan menemanimu sepanjang proses ini, dan aku yakin kamu akan berhasil. Bersambung.